Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, di mana kita masih diberikan oleh Tuhan untuk boleh beribadah, dan puji Tuhan kalau pada hari ini di minggu yang pertama di bulan April kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa dapat menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus untuk mengingatkan kita akan kematian atau sengsara korban Kristus di Gunung Golgota. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Haleluya. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Mari kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Setelah hitungan saya yang ketiga kita mulai. Semua sudah dapat? Ya, 1 Korintus 11 ayat yang ke-24 dan ayat 25. 1, 2, 3. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana lewat perjamuan kudus yang kita adakan, itu adalah untuk kita mengingat akan kematian Yesus di atas kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Itu adalah merupakan sebuah pengorbanan Kristus di atas Golgota. Dan tentunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang sengsara Yesus, di mana Alkitab dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwa betapa sengsaranya Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Bahkan sengsara Yesus sudah dirasakan ketika dia berada di Taman Getsemani. Nah, oleh karena itu kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 41 dan ayat 44, itu dijelaskan detik-detik di mana Yesus hendak disalib. Pada waktu dia berada di Taman Getsemani, pada waktu dia berdoa bersama-sama dengan muridnya. Dan di dalam isi doa Tuhan Yesus itu dia berkata, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kita lihat ada sebuah permohonan Yesus kepada Bapanya. Dan dikatakan pada waktu itu, di mana Yesus yang adalah manusia 100% dan juga dia adalah Allah 100%. Dan sebagai manusia 100%, dia mengalami apa yang disebut ketakutan. Sehingga dikatakan
Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan Alkitab berkata dalam Lukas 22 ayat 44, peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu menunjukkan bahwa betapa beratnya pergumulan Yesus pada waktu itu. Betapa beratnya kehidupan yang akan dijalani oleh Yesus untuk menanggung akan segala dosa-dosa umat manusia. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa sengsara Yesus bukan saja hanya ketika dia berada di atas kayu salib, tetapi sengsara Yesus itu sudah dimulai ketika dia berada di Taman Getsemani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sakitnya hati Yesus ketika salah seorang muridnya yang bernama Yudas menciumnya dengan ciuman yang mematikan. Ya. Betapa sakitnya hati Yesus ketika dia melihat dan dia mendengar salah seorang murid yang begitu dia kasihi, yang begitu dekat dengannya, yang mungkin boleh dikatakan murid ini adalah salah satu murid kesayangan daripada Yesus yang namanya Petrus. Ketika Yesus mendengar Petrus berkata, "Aku tidak mengenal dia." Dia menyangkal Yesus. Saudara, kita bisa membayangkan betapa sakitnya hati Yesus ketika dia melihat salah satu murid kesayangannya menyangkal dia dan berkata tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan saja hanya itu, bahkan ketika murid-muridnya mulai meninggalkan dia, di mana mereka hanya memandangnya dari jauh ketika Yesus memikul salib di dalam perjalanan salib yang kita kenal dengan istilah Via Dolorosa. Mereka hanya memandangnya dari jauh Yesus memikul salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu momen di dalam setiap kita melakukan perjamuan kudus adalah untuk mengingat akan sengsara Yesus, mengingat segala pengorbanan Yesus. Saudara, ketika kita menyaksikan dan melihat bagaimana ketika Yesus dicemeti, dikatakan sampai dagingnya itu robek, sampai dagingnya itu hancur. Saudara, kita tahu cambuk yang digunakan oleh tentara Romawi pada waktu itu, di mana di ujung-ujungnya itu ada seperti kail kecil, dan ketika ditancapkan dalam tubuh Yesus itu ditarik dan menyebabkan tubuh Yesus tercabik-cabik. Betapa penderitaan Yesus di atas kayu salib yang mengingatkan kepada kita bahwa lewat perjamuan kudus, di mana roti yang dibagi-bagikan, yang kita akan makan dan minum, itu adalah lambang tubuh Yesus yang tercabik-cabik untuk menanggung segala dosa kita. Bahkan belum itu saja, di mana dia ditindas, dia dipukul, dan tidak hanya sampai di situ penderitaan Yesus, di mana kepalanya dimahkotai dengan mahkota yang berduri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga menekan kepala Yesus, dan tidak hanya sampai di situ penderitaan Yesus, dikatakan lambungnya ditikam sampai keluar air. Bukan lagi keluar darah, tapi keluar air. Itu menandakan penderitaan Yesus yang begitu berat untuk menanggung dosa saya dan saudara. Bahkan bukan hanya sampai di situ penderitaan Yesus, di mana ketika dia berada di atas kayu salib, di mana mereka masih mengolok-olok dia, mereka masih menghina dia,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang mendengar firman Tuhan ini, saya mau katakan, semua ini Yesus lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi semua ini Yesus lakukan adalah untuk saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya ada pujian berkata, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami, dan Dia naik ke surga juga untuk kami. Haleluya. Artinya apa? Semua Dia lakukan untuk saya dan saudara. Semua Dia lakukan untuk kami, untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan Kristus memberikan kita teladan dan kekuatan untuk kita menghadapi masa-masa sukar yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri sebagai manusia 100%, Dia mengalami yang namanya masa-masa sukar. Dia mengalami yang namanya penderitaan dalam kehidupannya. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21, itu dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi teladan yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita adalah teladan penderitaan. Dan saya mau katakan hari ini dengan sebuah kalimat yang sudah harus ingat, bahwa penderitaan Kristus di atas kayu salib adalah untuk menguatkan kita menghadapi yang namanya masa-masa sukar di hari-hari ini. Penderitaan Kristus adalah menguatkan iman kita untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Hal yang luar biasa, kita akan baca lagi beberapa ayat tentang bagaimana janji Tuhan untuk menguatkan kita dalam kita menghadapi yang namanya masa-masa sukar yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Haleluya. Mari kita baca dalam Habakuk pasalnya yang ketiga. Haleluya. Ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat yang 18-19. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan apa? Bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa latar belakang daripada kitab Habakuk ini, di mana Habakuk ini adalah salah satu daripada orang yang mengalami yang namanya masa-masa sulit pada waktu itu, yaitu bangsa Yehuda, pada saat mereka mengalami pembuangan ke Babel. Tentunya bukan hal yang mudah baginya untuk bisa dapat mempertahankan iman pada masa-masa sukar pada waktu itu. Karena kita tahu pada waktu itu mereka ditindas, mereka tentu mengalami hal yang sukar, yang membuat semua aspek kehidupan mereka terpengaruh. Sehingga di dalam ayat tadi dikatakan, ladang yang biasanya menjadi tempat untuk mereka mengharapkan penghasilan, tidak lagi ada hasil. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel itu merupakan penghasil pertanian yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Bahkan hasil-hasil pertanian mereka itu diekspor ke Eropa. Ini luar biasa. Tetapi pada saat itu dikatakan
ladang tidak menghasilkan apa-apa. Dan bukan hanya itu, dikatakan buah-buah merupakan tempat tumpuan bagi kehidupan mereka juga tidak membuahkan hasil. Kita tahu bangsa Israel adalah satu bangsa yang juga penghasil buah-buahan. Salah satunya adalah yaitu anggur, ya. Buah-buah yang berkualitas itu ada di tanah Israel dan begitu luar biasa tumpuan bagi penghidupan mereka. Namun pada waktu dikatakan pohon ara tidak berbunga, ya, pohon anggur tidak berbuah, dan dikatakan juga pohon zaitun mengecewakan. Bahkan dikatakan ternak, saudara, kita tahu bangsa Israel apabila mereka memiliki ternak yang banyak. Beda dengan zaman sekarang. Orang kaya itu mungkin dilihat dari rumahnya yang besar, ya, dari jumlah rumah yang banyak, dari mobil yang jumlahnya banyak dan mewah, ya. Tetapi pada waktu itu, ya, orang Israel dikenal dan dicatat sebagai orang kaya karena jumlah ternaknya yang banyak, ya. Seperti Abraham dicatat dia punya ternak yang begitu banyak, ya. Ya, kemudian tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Tetapi pada waktu itu Habakuk berkata bahwa ternak mereka itu apa? Terhalau dari kurungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu hal ini tidak gampang. Habakuk menghadapi masa-masa yang sukar pada waktu itu, tapi yang the best adalah imannya. Amin. Imannya tidak tergoyahkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah hal-hal ini juga banyak dialami oleh umat Tuhan hari-hari ini? Tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Kita tahu dengan adanya virus corona ini yang kemudian sudah dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia atau yang kita kenal dengan WHO, sudah dikatakan bahwa virus corona ini sebagai pandemi global. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan tentunya ini menimbulkan juga krisis global yang bisa menimbulkan dampak yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan. Di Indonesia hingga kemarin sudah ada 1000 lebih yang terdampak, yang dinyatakan positif. Dan kita lihat pengaruh daripada hal ini sangat berpengaruh di bidang ekonomi. Ya, paling tidak ada 3 bidang yang sangat berpengaruh di bidang investasi, ya, karena tidak mungkin orang akan berinvestasi dalam keadaan seperti ini. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya, bidang pariwisata, karena pariwisata pada ditutup semua. Ya. Padahal saya sudah janji sama anak saya bulan Juni di ulang tahunnya akan ke Jakarta, mau antar untuk jalan-jalan di tempat pariwisata, tapi sudah ditutup. Bahkan pemerintah menyatakan mungkin akan lebih dari bulan Juni, ya, dalam mengatasi hal ini. Kita lihat, ya, bukan hanya itu, dalam bidang perdagangan semua aspek terpengaruh dengan adanya virus corona ini. Dan saya katakan tadi, tidak terkecuali juga mungkin ada anak-anak Tuhan yang terkena dampaknya, ya. Terjadi banyak pengurangan tenaga kerja di seluruh bagian dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Makanya ada istilah di rumah aja, ya. Di rumah aja, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, yang pengangguran akan terjadi di mana-mana. Dan pada akhirnya mereka mulai sadar. Kemarin saya sempat lihat salah satu video dari seorang pengacara yang terkenal, saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia katakan 36 dia karir sebagai pengacara yang hebat, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, punya mobil mewah, tapi dia bilang sudah mau 1 bulan tidak boleh keluar pakai mobil, di rumah aja. Sehingga dia kata ternyata harta dan segala yang kita punya tidak ada artinya sampai Tuhan. Amin. Paulus menyatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Jadi hal ini bukan hal yang biasa dan membuat kita kaget. Ya, Alkitab sudah mengatakan dalam 2 Timotius ayat 1,
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Sekarang semua sukar, ya. Mau keluar rumah aja sukar, ya. Ini sukar, semua sukar. Mau ibadah juga sukar, ya. Seperti yang mungkin ibadah-ibadah di gedung-gedung atau di tempat-tempat gereja. Tapi mari saya mau bagikan kepada saudara. Teladani apa yang dilakukan oleh Habakuk di tengah masa sukar. Dikatakan yang pertama, dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bersorak-sorak dalam Tuhan. Bersorak-sorak dalam Tuhan artinya apa, saudara? Tetap memuji Tuhan. Kita tidak boleh dibatasi oleh apapun untuk kita memuji Tuhan. Seperti yang saya tadi katakan, pintu gereja boleh ditutup, tapi tidak membatasi untuk kita memuji Tuhan. Amin. Bisa memuji Tuhan di mana saja. Dan kita percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian. Itu yang pertama. Jadi di masa yang sukar, apa yang harus kita lakukan? Tetap bersorak-sorak. Artinya tetap memuji Tuhan. Yang kedua, ya, apa yang harus kita lakukan di masa sukar? Dikatakan beria-ria di dalam Tuhan. Artinya apa? Beria-ria itu artinya apa, saudara? Tetap bersuka cita. Amin. Harus tetap bersuka cita. Ya, karena para ahli dokter mengatakan salah satu cara mengalahkan virus corona itu harus dengan hati yang suka cita. Dan Alkitab juga berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi apapun keadaan kita tetap bersuka cita. Itu yang dilakukan oleh Habakuk. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di masa sukar? Dikatakan berharap dan terus beriman kepada Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Bukankah firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan mengandalkan manusia. Kita hanya bisa berharap dan terus beriman kepada Tuhan, ya. Jadikan Tuhan kekuatan hidup kita, jadikan Tuhan andalan hidup kita, dan kita akan menghadapi suatu masalah. Jangan kita pernah mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Gantungkan harapan saudara bagi Tuhan, ya. Dan serahkan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan sehingga kita sanggup melalui setiap masalah yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lakukan ketika poin ini, maka ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kita menghadapi masa-masa sukar saat ini. Dan saya mau katakan, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan dalam perjalanan hidup kita sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan Kristus menguatkan kita menghadapi masa-masa sukar.